Lockdown atau tidak, skenario rusuh mungkin tetap dilakukan. Anarko hanya pion. Hado. Bolehlah pembaca melihat berita-berita negara-negara yang melakukan lockdown total seperti Italia, Inggris, Spanyol, dan India, dan beberapa melakukan lockdown parsial seperti Singapura, Arab Saudi, dan lainnya. Dan sayangnya, hingga saat ini masih belum menampakkan hasil yang memuaskan, meski Spanyol dan Italia mengklaim ada sedikit perubahan bagus dan mungkin akan memperpanjang masa lockdown. India, lihat sendiri deh kacaunya bagaimana. Lockdown juga menjadi kebijakan yang terus disuarakan oleh beberapa pihak di sini. Bahkan ada yang terus mendesak agar pemerintah menerapkan lockdown total dengan alasan untuk mencegah meluasnya penularan wabah corona. Padahal ada maksud politik yang busuk di balik ini. Saya sangat khawatir bahkan takut kalau sampai terjadi lockdown total. Ingat, negara ini negara demokrasi yang masih belum matang, di mana sebagian oknum warga dan elit politik suka membuat gaduh dan merongrong pemerintah dari dalam. Jangan ditanya lagi kelompok penjual agama dan orang-orang sampah yang mengaku pemuka agama dan menyebar provokasi dan ujaran kebencian. Demokrasi di negara inilah yang dimanfaatkan untuk membuat kekacauan. Lockdown di Cina berhasil karena memang pemerintahannya adalah otoriter. Harus nurut atau Tuhan yang tahu bagaimana nasib Anda. Begitu juga dengan Singapura yang rakyatnya patuh dan tidak ugal-ugalan seperti sebagaimana warga di sini. Eropa yang warganya lebih berpikiran logis dan tidak membumbui sesuatu dengan kecap manis yang bernama agama. Demokrasi itu di dalamnya berisi kebebasan menyuarakan aspirasi dan pendapat. Tetapi di Indonesia, demokrasi dipermak dan dinaikkan tensi dan levelnya hingga menjadi hook, hate speech, dan provokasi, serta hasutan jahat yang bertujuan untuk mengganggu jalannya pemerintah. Sudah terbukti jika ditarik beberapa tahun ke belakang bahwa demokrasi di negara ini sering ditunggangi, apalagi sekarang lagi ngetren memakai sentimen agama sebagai bensinnya tentunya, merongrong dengan berlindung di balik tirai demokrasi. Lockdown adalah pintu pertama untuk mencapai kekuasaan mereka yang tidak bisa menunggu hingga 2024. Kelamaan, ladang uang menjadi kering kerontang bak gurun pasir. Tidak bisa makan lobster saus padang. Gerak terbatas karena pemerintah begitu ketat. Lockdown sama saja menyeret negara itu ke jurang perpecahan dan lengsernya pemerintahan yang sah. Mereka yang selama ini mendukung lockdown cuma tahu kulit luarnya saja. Bahkan saya yakin banyak yang tidak paham efeknya. Mereka dibutakan oleh sesuatu yang mungkin logis, tetapi mengabaikan sisi politis. Mereka tidak tahu banyak elit busuk yang sedang lempar batu sembunyi pantat. Lockdown dilakukan pasti akan banyak yang sengsara, lebih mudah menggiring dan memprovokasi rakyat yang putus asa. Desperation kill the logic. Disuruh apapun bakal mudah. Chaos, kerusuhan dilanjutkan dengan penjarahan. Tragedi 98 terulang lagi. Soeharto lengser karena dianggap tidak mampu lagi membawa Indonesia keluar dari krisis. Metode ini sedang di-copy paste agar Jokowi jadi the next victim. Beberapa hari lalu rencana kelompok anarko sudah tercium oleh kepolisian, di mana tanggal 18 April nanti akan ada penjarahan besar-besaran 10 Jawa. Adanya tanggal tersebut tentu sudah direncanakan sebelumnya, bukan spontanitas dari kemarin sore. Sebagai teaser trailer, dimulailah narasi dengan vandalisme, pesan provokatif dengan slogan, sudah krisis saatnya membakar, dan juga killing the rich. Ini hanya pemanasan sebelum aksi sesungguhnya tanggal 18 April nanti. Menjarah, orang kaya jadi sasaran, minoritas menjadi target. Tragedi 98 akan terulang. Rencana awal mereka yang mengharapkan lockdown sudah berantakan karena Jokowi menolak. Hanya ada PSBB, bukan pula karantina wilayah. Akan tetapi rencana jalan terus. Kekacauan dan penjarahan adalah tujuan utama. Lockdown atau tidak ini harus terjadi. Makanya kelompok anarko mulai muncul lagi sebagai pion yang dibaliknya mungkin ada mastermind. Pion yang mungkin rela disuruh apapun.
Anarko sudah beberapa kali terlibat dalam aksi demo rusuh di beberapa tahun lalu. Entah demo 22 Mei dan juga demo sejumlah siswa yang berujung anarkis. Dari rekam jejak kelompok ini tidak akan bergerak kalau tidak ada logistik dan uang pelecehan. Pemerintah harus gerak cepat. Kalau tidak bisa, gunakan cara yang dilakukan Presiden Filipina yang main tembak mati perusuh. Pakai saja status darurat sipil, gulung semua hingga tidak tersisa. Saat bagus untuk bersih sampah politik. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini ditulis oleh X Hardi dan dikutip dari siu.com. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan dengan adanya Jokowi bekerja